Stella, saya teruskan cerita saya tempo hari. Benarkah agama itu berkah bagi umat manusia? Saya kira kau lebih berbahagia daripada saya, karena kau memiliki agama dan Tuhanmu yang dapat kau mengerti. Keberadaan Islam sebagai agama yang dianut mayoritas penduduk Indonesia ikut mengilhami pemikiran banyak tokoh dalam sejarah nasional, terutama ilham untuk menggali dan memikirkan aktualisasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan pribadi dan bermasyarakat. Salah satu tokoh bangsa yang pernah terinspirasi dengan ajaran Islam dan kemudian terdorong memercikan berbagai pandangan kritis untuk menghidupkan nilai-nilai dan semangat Islam dalam kehidupan adalah Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini yang lahir pada tanggal 21 April 1879 dalam narasi sejarah nasional dikenal luas karena berbagai gugatan dan pemikirannya tentang nasib perempuan serta sejumlah gagasannya terkait upaya emansipasi atau pemberdayaan perempuan. Dalam rentang hidupnya yang tidak terlalu panjang, sebelum meninggal dalam usia 25 tahun, Kartini aktif memercikan berbagai renungan dan pemikiran tentang berbagai hal, tak hanya terkait nasib perempuan pada zamannya dan sejumlah gagasan untuk memajukan kehidupan mereka, namun juga tentang berbagai aspek lain yang sangat mempengaruhi kehidupan Kartini sebagai pribadi maupun kehidupan masyarakat Jawa pada zamannya, antara lain terkait agama Islam. Kartini itu adalah perempuan yang sangat kritis dan sudah terbiasa berpikir secara rasional ya, dengan menggunakan logika. Jadi begitu melihat kondisi umat Islam di sekitar dia, ya tentu saja dia melihat bagaimana kehidupan keluarganya, ya kehidupan masyarakat di sekitarnya itu lebih banyak, ya saya pikir bukan hanya di masa Kartini, sampai sekarang pun juga umat Islam itu lebih banyak dalam pengamalannya itu nggak logis gitu ya, seringkali tidak mengedepankan rasionalitas. Jadi inilah yang menjadi titik tumpu dari kritik Kartini ya terhadap umat Islam. Sebagai perempuan yang tercerahkan, terutama karena bekal pendidikannya di ALS atau Europe Lager School, serta berkat buku-buku yang dibacanya, Kartini yang hidup dalam sistem masyarakat Jawa yang feodal dan tradisional semula menganggap agama termasuk Islam hanya sebuah kepercayaan warisan leluhur yang kaku. Menurut Kartini, pengalaman ajaran Islam pada zamannya kerap hanya terjebak pada hal-hal yang berbau ritual dan sering mengabaikan substansi. Dalam surat kepada Nyonya Abendanon, tanggal 15 Agustus 1902, Kartini menulis, "Kami bernama orang Islam karena kami keturunan orang-orang Islam, dan kami adalah orang-orang Islam hanya pada sebutan belaka, tidak lebih. Tuhan, Allah, bagi kami adalah seruan, adalah bunyi tanpa makna." Waktu itu dia tanya kepada salah satu gurunya itu dia panggil Romo juga seperti dia memanggil ayahnya. Romo, apa sih artinya ini dalam bahasa Jawa atau dalam bahasa Indonesia? Terus biasanya guru ngajinya mengatakan, udah baca aja itu, ngaji aja, nggak usah tanya-tanya begitu. Terus kalau Kartini bertanya lagi, apa ini? Oh itu haram gitu, itu haram. Nah ketika itu dia kesel ya sama, dia sampaikan kepada bapaknya, dia panggil Romo juga. Romo, saya udah males katanya ngaji gitu. Terus ayahnya tercengang gitu, ada apa kamu kok tiba-tiba nggak suka ngaji, kenapa? Habis malas dengar guru ngaji itu jawabannya cuma dua. Kalau ditanya segala sesuatu, jawabannya kalau bukan halal, haram. Kayaknya saya nggak perlu ngaji deh katanya gitu. Di mata seorang Kartini,
banyak ajaran Islam susah difahami masyarakat awam karena pada masa itu lebih sering disampaikan dalam bahasa Arab. Akibatnya, ajaran Islam kerap terasa kering dan tidak bisa membumi. Terlahir dari keluarga priai Jawa, Kartini merasa memiliki pengalaman yang tak cukup baik tentang proses belajar mengajar, termasuk dalam mengkaji agama Islam. Kartini merujuk pada pengalamannya ketika belajar membaca Al-Quran, di mana dirinya kerap tidak mendapatkan jawaban yang halus dan tuntas ketika menanyakan satu maksud lafaz dalam kitab suci. Dalam surat yang dikirimkan kepada sahabatnya, Stella, pada 6 November 1899, Kartini menulis, Di sini orang diajar membaca Al-Quran, tetapi tidak mengerti apa yang dibacanya. Kupikir, pekerjaan orang gilakah? Orang diajar membaca, tetapi tidak diajar makna yang dibacanya. Sama saja halnya seperti engkau mengajarkan buku bahasa Inggris. Aku harus hafal kata demi kata, tetapi tidak satu patah kata pun yang kau jelaskan kepadaku apa artinya. Jarang orang priai kan lebih kalem ya. Biasanya apalagi perempuan priai ya biasanya tenang-tenang aja dia gitu kan. Tapi Kartini enggak, Kartini malah kemudian berpikir sangat kritis ya. Termasuk juga dalam soal agama ya. Yang pada masa itu tentu saja juga masih sangat sesuatu hal yang sangat ganjil lah ya kan di kalangan masyarakat Jawa, apalagi perempuan ya, mempertanyakan hal-hal yang mungkin bagi sebagian orang itu tabu untuk dipertanyakan gitu. Meski pernah menyebut Al-Quran sebagai gunung kekayaan, susahnya akses untuk memahami kitab suci berbahasa Arab ini sempat membuat kesal Kartini. Kepada J.H. Abendanon dalam salah satu suratnya, Kartini misalnya pernah mengungkapkan bahwa ajaran agama yang diturunkan kepada manusia agar bisa dijadikan sebagai pedoman hidup untuk berlaku baik dan mencapai kebahagiaan yang abadi akan sulit diraih jika dalam pengajarannya justru menerapkan sistem yang berjarak, bahkan terbatas. Dalam suratnya kepada J.H. Abendanon, Menteri Kebudayaan, Agama dan Kerajinan Hindia Belanda tertanggal 15 Agustus 1902, Kartini menulis, Aku tidak mau lagi membaca Al-Quran, belajar menghafal perumpamaan-perumpamaan dengan bahasa asing yang tidak aku mengerti artinya. Dan jangan-jangan guru-guruku pun tidak mengerti artinya. Katakanlah kepadaku apa artinya. Nanti aku mempelajari apa saja. Aku berdosa. Kitab yang mulia itu terlalu suci, sehingga kami tidak boleh mengerti apa artinya. Bagi dia tiada gunanya hanya membaca tanpa mengetahui artinya, dan hal itu ia sampaikan dalam suratnya kepada Stella. Dalam surat itu pun ada pengakuan Kartini bahwa tidak menjadi orang yang saleh pun tidak apa-apa. Saleh dalam pengertian mengetahui isi Al-Quran ya, luar dalam. Tapi yang penting bisa menjadi orang baik. Nah, pandangan-pandangan seperti inilah yang Kartini sampaikan kepada teman-teman penanya. Raden Ajeng Kartini ini banyak memberikan perhatian pada Al-Fatihah itu. Ini mungkin juga karena surat Al-Fatihah ini kan selalu dibaca dalam setiap rakaat yang ada ketika melakukan sholat kan selalu dibaca. Sikap apatis dan cenderung sinis Kartini terhadap agama Islam belakangan terkikis setelah pada suatu hari dirinya mendengar ceramah dan bertemu dengan Kiai Soleh Darat Al-Samarangi dalam sebuah acara pengajian bulanan yang digelar di rumah pamannya Aryo Hadiningrat di Demak, Jawa Tengah. Dari ulama tradisional asal Semarang,
yang memiliki nama asli Kiai Haji Sholeh bin Umar ini, Kartini belajar tentang kelembutan ajaran Islam. Untuk pertama kalinya, Kartini mendengar penjelasan arti dan tafsir surat Al-Fatihah, surat pertama dalam Al-Quran. Paling pokok dari Kartini itu adalah Al-Fatihah ya. Ya, jadi dia banyak mempelajari, ingin mendapatkan penjelasan dan tafsir mengenai Al-Fatihah itu dari Kiai Saleh Darat. Saya kira mungkin karena ya di kalangan kaum muslimin ya umumnya ulama juga mengatakan bahwa surat Al-Fatihah itu artinya pembuka ya. Itu kan ummul kitab, ummul Quran, jadi ibu dari Quran ya kan. Raden Ajeng Kartini ini banyak memberikan perhatian pada Al-Fatihah itu. Ini mungkin juga karena surat Al-Fatihah ini kan selalu dibaca dalam setiap rakaat yang ada ketika melakukan sholat kan selalu dibaca. Kartini begitu terkesima dengan penjelasan runut makna surat Al-Fatihah yang dijelaskan Kiai Sholeh Darat dengan bahasa Jawa. Usai pengajian, Kartini menemui Kiai Sholeh Darat dan memberanikan diri mencurahkan keresahannya kepada Kiai Sholeh Darat. Pak Kiai, nyuwun sewu Pak Kiai. Menapa ingkang Kiai waos kala wau benar-benar arti dari surat Al-Fatihah? Kepada Kiai yang pernah menjadi guru sejumlah ulama besar seperti Kiai Ahmad Dahlan dan Kiai Hashim Asy'ari ini, Kartini menyatakan bahwa makna dan arti ayat demi ayat dalam surat Al-Fatihah sangat indah dan menggetarkan hati sanubarinya. Kartini juga menyatakan keheranannya mengapa sejumlah ulama melarang keras penerjemahan dan penafsiran Al-Quran dengan bahasa Jawa. Kalau kita lihat dialog-dialog Kartini, kondisi Islam saat itu dengan metode yang dogmatis, Islam yang kalau kaitannya dengan kolonial, dia yang harus berjalan sesuai dengan kehendak kolonial. Dan peran Kiai Sholeh Darat sebetulnya juga membawa pencerahan, memahamkan Islam kepada masyarakat dengan kitab-kitabnya yang beraksara pikon tadi. Tak hanya meninggalkan kesan mendalam pada Kartini, pertemuan Kiai Sholeh Darat dengan Kartini dalam sejumlah narasi disebutkan ikut menggugah dan menggerakkan hati ulama besar ini untuk melakukan kerja besar penerjemahan dan penafsiran Al-Quran dalam bahasa Jawa. Di kemudian hari, dari tangan Kiai Sholeh Darat, lahir kitab tafsir Faid Al-Rahman ala Kalam Malik Al-Adian, sebuah kitab yang berisi terjemahan dan tafsir surat-surat Al-Quran dalam bahasa Jawa. Salah satu salinan kitab ini dihadiahkan Kiai Sholeh Darat pada Kartini di hari perkawinannya dengan Bupati Rembang KRM Aryo Singgi Joyo Adiningrat pada 12 November 1903. Pernyataan Kartini seperti itu memberikan dorongan kepada ulama Jawa lah, khususnya dalam hal ini Kiai Saleh Darat ya, yang Kartini belajar dari Kiai Saleh Darat itu baik secara diam-diam gitulah maupun juga secara terbuka ya, belajar tentang Islam dari Kiai Saleh Darat ini. Dan kemudian saya kira bisa kita katakan ya, saya berani mengatakan bahwa Kartini lah yang mendorong Kiai Haji Muhammad Saleh Darat ini membuat tafsir dalam bahasa Jawa. Sayangnya, hingga hari wafatnya pada 18 Desember 1903, Kiai Sholeh Darat baru merampungkan sebanyak 13 juz dari surat Al-Fatihah hingga surat Ibrahim. Dalam sejarah kitab tafsir Faid Al-Rahman ala Kalam Malik Al-Adian tercatat sebagai kitab terjemahan dan tafsir Al-Quran pertama dalam bahasa Jawa. Al-Quran itu sangat jelas kan, dikatakan selalu nurun ala nurin, ya yahdillahu ala nurihi.
Jadi minaz zulumati ilan nur gitu kan. Jadi ada banyak ayat yang menjelaskan bahwa Islam itu datang membawa cahaya. Setelah pertemuannya dengan Kiai Soleh Darat, Kartini mulai mendalami secara serius penjelasan-penjelasan yang diwariskan gurunya ini. Meski pertemuannya dengan Kiai Soleh Darat berlangsung singkat, Kartini bagai bertemu cahaya yang mengantarkannya ke pemikiran Islam yang sesungguhnya. Selain terpesona dengan surat Al-Fatihah, Kartini begitu kagum dengan kandungan makna surat Al-Baqarah ayat 257. Kartini begitu terkesan dengan kalimat min al-zulumat ila al-nur yang artinya dari kegelapan menuju cahaya. Kartini merasa ayat tersebut mewakili pengalaman hidupnya yang berubah dari penderitaan menuju kemerdekaan, dari kebodohan menuju penjelasan terang benderang. Dalam salah satu suratnya, Kartini pernah menyadur semangat ayat tersebut ke dalam bahasa Belanda yang berbunyi Doorduisternis toe licht, yang berarti habis gelap terbitlah terang. Al-Quran itu sangat jelas kan, dikatakan selalu nurun ala nurin, ya yahdillahu ala nurihi. Jadi minaz zulumati ilan nur gitu kan. Jadi ada banyak ayat yang menjelaskan bahwa Islam itu datang membawa cahaya sehingga hilanglah kegelapan. Kegelapan itu maksudnya adalah masyarakat jahiliyah, masyarakat yang biadab gitu ya. Karena jahiliyah itu bukan berarti bodoh, itu adalah biadab yang tidak mengenal norma. Setelah pertemuan pertamanya dengan Kiai Soleh Darat, pandangan sinis Kartini terhadap Islam dan semua agama menghilang. Dalam beberapa surat yang ia tulis, Kartini bahkan tidak segan menyatakan bahwa semua agama harus dihormati karena semua agama mengajak pada kebaikan. Dalam surat kepada Nyonya Abandanon pada tanggal 14 Desember 1902, Kartini misalnya menulis, sepanjang hemat kami, agama yang paling indah dan paling suci ialah kasih sayang. Dan untuk dapat hidup menurut perintah luhur ini, haruskah seorang mutlak menjadi Kristen, orang Buddha, Brahma, Yahudi, Islam, bahkan orang kafir pun dapat hidup dengan kasih sayang yang murni. Kartini menulis kepada Abendanon, kepada Rosa Abendanon, muke itu sebutannya kepada Rosa Abendanon yang artinya mother, ya artinya ibu gitu loh. Muke tidak akan pernah perlu takut bahwa saya akan pernah mengkhotbahkan perang suci. Untuk alasan itu, kami telah lama berpaling sepenuhnya dari agama karena kami melihat begitu banyak ketiadaan kasih di bawah panji agama. Istilah-istilah itu dia pakai dalam surat-suratnya dan korespondensinya kepada sahabat-sahabat penanya dari Belanda gitu. Saya rasa itu masuk akal karena kalau dia memakai istilah-istilah Al-Quran yang juga dia pelajari, ya orang-orang di Belanda mana ngerti gitu loh. Pandangan keagamaan Kartini yang pluralistik ini juga terekam dalam surat yang ditulisnya untuk Nyonya Andriani. Dalam surat bertanggal 5 Juli 1903 ini, Kartini menulis, tidak peduli agama yang dipeluk orang dan bangsa apa mereka itu, jiwa mulia akan tetap mulia juga. Dan orang budiman akan budiman juga. Hamba Allah tetap dalam tiap-tiap agama, dalam tengah-tengah segala bangsa. Banyak komunalitas itu kesamaan, ya kan. Misalnya tadi itu pemahaman yang tentang kasih sayang misalnya. Ya, kalau dalam Islam kan sangat ditekankan, apalagi kalau Kartini sangat menekankan pentingnya mempelajari Al-Fatihah. Ya. Nah, Al-Fatihah itu kan dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, yaitu Rahman dan Rahim, ya, kasih sayang. Ya.
Pandangan pluralisme dan sikap hormat Kartini terhadap semua agama juga ditunjukkan Kartini dalam kritikannya kepada aktivitas Zending dan misi yang mencampur adukan pemberian bantuan dengan ajakan untuk masuk agama mereka. Dalam surat kepada Ece Abandanon, Kartini mengingatkan bahwa Zending Protestan jangan bekerja dengan mengibarkan panji-panji agama. Jangan mengajak orang Islam memeluk agama Nasrani. Hal ini akan membuat Zending memandang penduduk Islam sebagai musuhnya. Dampaknya, semua agama akan menjauhi Zending. Kartini juga pernah menolak ajakan Nyonya Van Col untuk berpindah agama menjadi Kristen. Dalam surat bertanggal 21 Juli 1902 secara halus Kartini mengatakan kepada Nyonya Van Col bahwa dirinya akan tetap memeluk agama yang dipeluknya saat ini. Kartini juga menulis tentang tekad mulianya untuk tetap berjuang mengajak teman-temannya di barat agar bisa bertoleransi dengan Islam. Kartini sangat mengapresiasi Zending menolong dalam hal ngajarin orang, ngajarin bisa baca tulis, nutrisi, menolong rakyat di pedesaan, di pelosok gitu. Tapi baginya ya Mbok nggak usah pakai bawa-bawa agama gitu loh. Nggak usah sampai mengajarkan agamamu gitu loh. Kalau mau ngajarin agama, ngajarin satu yang kasih, yang bisa diterima oleh semua orang. Meski tidak banyak, surat-surat Kartini yang berisi pandangan-pandangannya terkait agama, terutama Islam, cukup bisa merefleksikan sosok Kartini sebagai sosok muslimah yang kritis, rasional, dan memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi. Sosok yang memang dibutuhkan untuk menjadi seorang emansipator. Cara berislam Kartini itu luar biasa sih. Menurut saya pertama kritisisme, tidak hanya menerima saja, mengikuti saja apa yang sudah diwarisi ya dari keturunan ya. Itu yang pertama. Jadi oleh karena itu ya harus dipahami betul, jangan sekedar ikut-ikutan aja mentang-mentang kita keturunan orang Islam kemudian hanya menjalankan segala sesuatu mengenai Islam itu hanya karena warisan dari orang tua gitu. Yang kedua saya kira kritisisme terhadap praktek-praktek yang di kalangan kaum muslimin yang membuat Islam itu tidak bisa maju ya karena tidak ada cara berpikir kritis itu. Nah, yang ketiga saya kira juga yang sangat penting itu adalah bahwa Islam itu harus dipahami dengan bahasa lokal. Tidak hanya cukup dengan bahasa Arab ya, karena seperti yang dikatakan juga oleh Kartini, kalau pakai bahasa Arab ya nggak paham gitu kan. Oleh karena itu saya kira peran Kartini ini sangat penting di dalam proses apa yang saya sebut sebagai vernakularisasi Islam. Vernakularisasi itu artinya pengungkapan Islam dalam bahasa lokal, dalam bahasa vernakular. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.